Hari Senin pertama di bulan puasa. Jangan jadikan ibadah puasa untuk kalian bermalas-malasan. KSK. Justru mengapa kita nggak semakin produktif aja biar nggak berasa lapernya. Nah, biar kalian makin semangat, gue mau kasih dulu beberapa informasi menarik seputar dunia gear produksi. Dan silahkan kalian simak sampai habis. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online camera.co.id. Oke, informasi pertama ini menarik banget karena Sirui itu baru habis meluncurkan lensa anamorphic terbarunya dengan fokal 75mm t2.9 dengan squeeze factor 1.6 kali. Dan lensa ini adalah untuk kamera bersensor full frame. Buat yang belum familiar, Sirui ini emang brand yang udah cukup dikenal dalam menyediakan opsi lensa anamorphic profesional yang budget friendly. Sehingga cocok juga buat teman-teman yang mungkin production value-nya belum terlalu besar, tapi mau bereksperimen dengan lensa anamorphic. Apalagi sekarang mereka memang punya jajaran untuk full frame juga. Lensa anamorphic 75mm untuk full frame ini diprediksi bakal dijual dengan harga resmi di $1.499 saat sudah dirilis secara publik. Cuman untuk saat ini Sirui masih mengambil ordernya via campaign di Indiegogo dengan harga mulai dari $1.199 aja. Ya, gue agak bingung dengan angkanya karena gue tidak nulis koma di skrip ya, tapi ya itu. Dan estimasi pengirimannya untuk produknya sendiri itu katanya bakal ready sekitar bulan April ini. Kalau kita lihat dari hasil video yang diperlihatkan di trailernya, lensa ini kayaknya bakal tajam banget. Belum lagi di sana disebutkan juga kalau dia sudah 8K image ready, yang berarti mempertegas juga kalau lensa ini pasti bakal tajam. Nah, by the way, kita di ST Media juga lagi proses review jajaran lensa anamorphicnya Sirui nih. Kita bahas lensa untuk jajaran APS-C dan Micro Four Third-nya. Dan lensa-lensa ini menggunakan squeeze factor 1.33 kali. Dan serius, hasilnya itu sinematik parah. Apalagi kalau udah kena cahaya yang direct ke lensanya. Flare-nya itu epic banget. Harusnya video reviewnya atau video review komplitnya maksud gue itu bisa tayang minggu ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, subscribe kalau kalian belum, dan pantau terus channel ST Media. Racun banget, jangan sampai kalian ketinggalan. Selanjutnya ini ada sebuah foto yang menggambarkan bentuk fisik dari Fujifilm X-H2. Tapi kalian harus membatasi ekspektasi kalian dulu karena gambar ini bukan leak dan bukan juga berdasarkan informasi-informasi leak atau bocoran. Jadi ini fan-made render aja yang dibuat oleh salah satu Fujifilm shooter aja yang bernama Steven. Tapi menurut gua tetap menarik untuk memulai sebuah diskusi dan mungkin bisa jadi referensi juga untuk development Fujifilm ke depannya kalau misalkan memang ada ide yang bagus juga dari si Steven ini. Kalau dari model sih oke kalau kita lihat fotonya, cuman menurut gua agak terlalu kelihatan kotak ya kalau dari depan. Ya ini selera gua. Walaupun kelihatannya sih handlingnya bakal enak dan memang bentuknya itu cukup khas sesuai dengan desain stylenya Fuji. Steven juga mengatakan kalau basis desain yang dia buat ini mengadaptasi gabungan antara Fujifilm X-T4 dan juga GFX 100S. Dan memang terlihat seperti itu. Lalu kalau kita lihat, dia juga memberi bumbu menarik dimana karena X-H2 dirumorkan bakal serius untuk videografi. Di sini Steven memberikan record button dengan ukuran yang cukup besar dan cukup menonjol juga di sisi atas kameranya. Sesuatu yang memang udah dilakukan juga oleh brand lain di lini video sentriknya, dimana record buttonnya itu dibuat lebih serius gitu, lebih pop out, lebih terlihat. Jadi gue juga cukup setuju akan hal tersebut. Nah, yang menurut gue menarik banget di sini adalah soal layarnya, karena kalian bisa lihat di dua foto berbeda, di mana satu terlihat layarnya ini articulating, layaknya layar variangle, tapi ada juga gambar di mana layarnya itu tilt up, menghadap ke atas walaupun tidak membuka variangle-nya. Nah, ini menarik banget karena inspirasi mekanisme layarnya ini ternyata berasal dari Fujifilm X-T100. Karena memang kalau gue inget-inget,
Mekanisme layarnya XT100 itu memang seunik itu. Dan gua rasa gua juga cukup excited buat lihat bentuk layar tersebut diterapkan kembali oleh Fujifilm di kamera mirrorless profesional terbarunya. Tapi balik lagi, walaupun ini sebuah konsep yang menarik, gua harus ingetin lagi kalau ini bukan gambar asli dari X-H2 dan bukan bocoran juga. Ini cuma sebuah 3D konsep aja, jadi gua bakal ingetin lagi. Gue ngomong ingetinnya 2 kali, tapi ya udah, pokoknya kalian harus memanage ekspektasi kalian. Tapi kita udah semakin dekat sih, harusnya dengan kehadiran kamera ini, semoga aja beneran launching tuh, beneran ada yang namanya Fujifilm X-H2, semoga. Segera lah harusnya. Selanjutnya masih ada kabar yang kayaknya bakal menarik buat pengguna Fujifilm, karena Viltrox 13mm f1.4 udah bisa di-pre-order secara global. Lensa wide yang bukaannya besar dengan harga yang budget friendly yang sangat gua tunggu-tunggu akhirnya bisa di-order secara global. Dan kemungkinan akan di-shipping itu tanggal 10 April kalau lihat di artikelnya Fuji Rumors. Tapi pas gua main ke linknya, tulisannya mulai dikirim tanggal 6 April. Mungkin ada kemajuan gitu, jadi lebih cepat dan itu sangat baik. Cuman buat kita yang nggak mau ribet, mungkin masih harus menunggu lagi sampai produknya masuk secara resmi di Indonesia. Dan gua sangat-sangat berharap kepada Viltrox Indonesia untuk cepet-cepet masukin lensa ini. Please. Terakhir, ini ada sebuah produk aksesoris kamera yang unik banget dari brand Benro dengan nama Benro Aureole. Atau ya biar cepet kita sebut aja Aureole kalau nggak salah kalau gue lihat di trailernya ya. Dan jadi aksesoris ini memungkinkan kalian untuk mengadap mounting lensa berbeda ke kamera kalian dan menggunakan drop-in filter juga di sisi belakang lensanya. Lalu yang menarik banget, filter holdernya ini bisa dipakein 2 filter sekaligus. Bisa dipasang yang model lingkaran dan juga kotak untuk kebutuhan filter GND. Dan kita disediain dial juga buat atur tingkatan rotasi filter bulletnya. Kalau misalkan filter bulletnya itu yang variable ya, yang bisa diputer-puter kayak filter CPL atau Vari ND. Dan buat ngatur ketinggian filter kotaknya juga. Jadi ada 2 dial ya buat ngatur filter bullet sama ketinggian filter kotaknya juga. Bener-bener aksesoris yang menurut gue itu brilian banget. Dan dengan bentuk rear lens filter kayak gini, kalian juga udah nggak peduli dengan ukuran filter thread di sisi depan lensanya. Mau pakai lensa yang depannya segede apapun, sekarang cukup satu ukuran aja, tepat di depan sensornya, bukan di depan lensanya. Nah, Benro Aureole ini udah available buat kalian buat support di Kickstarter mulai 185 US dollar atau sekitar 2 jutaan rupiah untuk versi terendahnya. Mungkin kalau kalian tertarik bisa bantu support di Kickstarter mereka. Dan ya linknya mungkin gue taruh juga di deskripsi. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi wawasan tambahan buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan. Dan ya, jangan lupa untuk berkarya. Tetap produktif meski lapar.